para hadirin wal hadirat yang kami hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi lamudghah in salahat jasadu kulluh wa in fasadat fasadal jasadu kulluh wa ya al-qalb. Dalam diri manusia ini ada segumpal darah. Jika darah itu baik, maka manusia itu akan baik. Namun jika darah itu jelek, manusia itu akan jelek pula. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, adalah hati. Maka manusia akan jadi manusia yang baik atau manusia yang jelek. Itu semua tergantung kondisi hatinya. Jika hatinya baik, maka baiklah perilaku kehidupan orang itu. Jika tidak, maka manusia itu akan cenderung melakukan satu kejelekan. Bahkan satu bangsa, seorang pemimpin, jika hatinya baik, baiklah negara itu. Jika pemimpin itu hatinya jelek, jeleklah negara itu. Para hadirin hadirat yang kami hormati, pada hakikatnya hati itu semua baik. Ketika manusia di zaman azali, sebelum dilahirkan ke dunia, Allah mengumpulkan semua ruh manusia sejak awal sampai akhir nanti. Ditanyalah oleh Allah, wahai hambaku, adakah kau iman dan takwa kepada Allah? Alastu birabbikum? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Sendika Gusti, aku iman kepadamu, aku sadar kepadamu, tiada Tuhan selain Engkau, dan semua yang ada atas kehendak dan ciptaanmu, termasuk perbuatan-perbuatan, perilaku yang saya lakukan. Demikianlah pernyataan manusia di zaman roh diajali. Namun para hadirat, ketika kita dilahirkan ke dunia, Allah memberikan suatu nafsu, tidak hanya akal. Maka nafsu inilah yang akan menjerumuskan manusia. Nafsu adalah sebuah kehendak, baik kehendak baik atau kehendak jelek. Kehendak itulah yang akhirnya mempengaruhi dan membutakan akal yang sehat kita, hingga hati kita ikut menjadi jelek. Inginnya nafsu enak, kepenak, kaya, sukses, tidak mau kalah dengan orang lain. Orang lain manut dan mengikuti kehendak kita. Inilah kehendak maksud. Bahkan nafsu inginnya tidak mau mengabdi kepada Allah. Keinginan-keinginan inilah yang akhirnya menjerumuskan manusia. Keinginan ada 4, yaitu nafsu bahimiyah, nafsu yang kehendaknya makan, minum, tidur. Ada nafsu sabuiyah, nafsu kehendaknya makan, minum, dan makan minum itu harus merugikan orang lain. Yang ketiga, nafsu syaitaniyah, nafsu yang kehendaknya untuk mengajak maksiat kepada Allah. Diajak ibadah malas, maunya menuruti kesenangan nafsu yang ada dalam diri kita. Hingga manusia terpedaya oleh kehendak ini.
banyak terjerumus pada maksiat, menentang Allah. Inilah nafsu syaitannya. Nafsu yang paling berbahaya lagi adalah nafsu rububiyah. Nafsu rububiyah, nafsu yang menyerupai seolah-olah sepertuhan. Dia punya kehendak, dia punya keinginan, dia ingin orang lain mengabdikan diri padanya. Semua di aku. Apa yang menjadi hak Allah di aku miliknya. Sifat pandai, sifat kaya, sifat kuasa, semua di aku. Merasa mampu berbuat apa saja, mampu hidup sendiri, bergerak sendiri, ilmu dengan ilmu sendiri. Padahal manusia semua tidak ada artinya, tidak punya kemampuan. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Dia sudah tidak mau merasa dirinya tidak punya kemampuan apa-apa. Dia merasa pandai, merasa berkuasa, merasa kaya dan sebagainya. Inilah manusia yang terjerumus karena nafsu 4 perkara. Banyak orang melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena keinginan. Dia sholat pun bukan karena Allah, karena ingin masuk surga. Dia bekerja bukan karena Allah atau perintah Allah, karena ingin mencari uang. Dia tidur bukan karena Allah, karena kantuk. Dia makan bukan karena Allah, karena lapar. Semuanya tindakannya didasarkan atas dasar kemauan. Kata lain, orang ini tidak mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada dirinya sendiri. Maka besok di yaumil akhirah, ketika diadili di padang mahsyar, dia mau dimasukkan neraka. Kemudian orang ini ngeklaim kepada Allah, ya Allah, aku dulu orang ahli ibadah, ahli menolong orang, ahli memberi nasihat orang lain. Aku ini mengabdi pada agama, aku mengabdi pada negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Mengapa aku dimasukkan neraka? Aku ahli sholat, ahli puasa, haji, ahli zakat, semuanya aku lakukan. Kadzabta, kau bohong. Kau melakukan semuanya itu bukan karena Allah. Kau sholat bukan karena Allah. Kau berjuang bukan karena Allah. Kau mengabdi kepada negara, bangsa dan agama bukan karena Allah, karena keinginan dirimu sendiri. Maka sungguhnya kau tidak mengabdi kepada Allah, mengabdi menyembah dirimu sendiri. Inilah jawab Allah. Karena itu Allah berkata, wahai malaikat Zabaniyah, orang ini akan bicara, lempar saja ke neraka jahanam. Para hadirin yang kami hormati, hal itu akan terjadi termasuk kita kalau tidak hati-hati. Manusia melakukan semua karena keinginannya, sehingga hampir kehidupan kita semuanya karena ingin dan nafsu. Dengan kata lain, kita perlu syirik, menyekutukan diri kepada Allah. Bahkan di saat sholat pun kita syirik, bukan karena Allah, tapi karena ingin surga dan selamat neraka. Bahkan kita datang di pengajian ini para hadirin, mari, apakah sudah diniati ibadah atau hanya datang karena ada acara? Jika datang karena acara saja, itu hanya keinginan. Tapi jika datang karena perintah Allah untuk mengaji, bermujahadah, maka itulah ibadah. Para hadirin yang hormati, nafsu telah menguasai sangat berat sekali. Maka tazkiyatun nufus anir rodai wajibatun, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati adalah wajib. Apa itu?
yaitu nafsu.